Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama, Mustika Sarika Famawarni dengan NBI 11220000155. Yang kedua, Dila Susanti dengan NBI 11220000156. Yang ketiga, Diki Dwi Firmansyah dengan NBI 11220000157. Yang keempat, saya sendiri, Dava Karisma Aulia dengan NBI 11220000158. Dan yang terakhir, Adelia Ika Cahya dengan NBI 11220000159. Baik, kami akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia tentang memahami jenis dan bentuk karya ilmiah. Untuk materi yang pertama mengenai pengertian, ciri-ciri, tujuan, fungsi, dan manfaat karya ilmiah yang akan disampaikan oleh Mustika Sari Kavamawarni. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah: 1. Reproduktif. 2. Tidak ambigu. 3. Tidak emotif. 4. Menggunakan bahasa baku. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. 6. Bersifat dekoratif. 7. Bersifat kohesi. 8. Bersifat objektif. 9. Menggunakan kalimat efektif. Tujuan karya tulis ilmiah: 1. Bisa menjadi transformasi pengetahuan bagi sekolah atau institusi perguruan tinggi dengan masyarakat atau bagi peminatnya. 2. Melatih keterampilan dasar untuk menjalankan penelitian dengan benar dan teratur. 3. Membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang ada pada mahasiswa dan menghadapi dan menyelesaikan masalah berupa karya ilmiah setelah yang bersangkutan mendapatkan pengetahuan dari keilmuannya. 4. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa. 5. Sebagai wahana melatih mengungkapkan pikiran atau hasil penelitian berupa tulisan ilmiah yang sistematis. Fungsi karya tulis ilmiah: 1. Fungsi pendidikan. 2. Fungsi penelitian. 3. Fungsi fungsional. Manfaat karya tulis ilmiah: 1. Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. 2. Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. 3. Mengenalkan dengan kegiatan keperpustakaan. 4. Meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. 5. Memperoleh kepuasan intelektual. 6. Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. 7. Sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Untuk selanjutnya, mengenai bentuk karya ilmiah yang akan disampaikan oleh Adelia Eka Cahya. Bentuk karya ilmiah. Karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk itu berbeda dalam hal kelengkapan strukturnya. Secara umum, bentuk penyajian karya terbagi dalam 3 jenis, yaitu bentuk populer, bentuk semi-formal, dan bentuk formal. Yang pertama yaitu bentuk populer. Karya ilmiah bentuk ini sering disebut karya ilmiah populer. Untuknya mana suka, karya ilmiah bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas, ragam bahasan, yang bersifat santai atau populer. Karya ilmiah bentuk populer umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran, majalah. Istilah populer digunakan untuk menyertakan topik yang akrab, menyenangkan bagi populus atau rakyat, atau disukai oleh banyak orang karena gaya yang menarik dan bahasanya yang mudah dipahami. Kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan. Yang kedua yaitu bentuk semi-formal. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas halaman judul, daftar kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Bentuk karya ilmiah semacam itu umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. 3. Yaitu bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu judul. Yang kedua, tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab telaah kepustakaan atau kerangka teoritis, bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan juga riwayat hidup.
Untuk selanjutnya mengenai jenis karya ilmiah yang akan disampaikan oleh Dila Susanti dan Diki Dwi Firmansyah. Saya Dila Susanti akan menjelaskan beberapa jenis karya ilmiah yang paling banyak diterbitkan oleh masyarakat. Yang pertama, karya ilmiah itu sendiri. Karya ilmiah adalah naskah yang memberikan pengulasan serta membahas suatu masalah yang ada dalam masyarakat. Suatu karya ilmiah yang ditulis dan diterbitkan menyajikan laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penyajian karya ilmiah juga harus sesuai dengan etika dan aturan yang disepakati oleh komunitas ilmiah sehingga apa yang disampaikan tidak menimbulkan kebingungan. Yang kedua, makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang isinya mengulas tentang data lapangan yang bersifat empiris atau dapat diuji kebenarannya dan objektif. Isi karya ilmiah sesuai dengan objek yang sesungguhnya terhadap suatu permasalahan yang berkembang di masyarakat. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam kegiatan seminar. Yang ketiga, artikel. Dalam konteks jurnalistik, pengertian karya ilmiah artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa atau masalah tertentu. Sedangkan, jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Yang keempat, skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar S1 atau sarjana. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang sudah diterbitkan sebelumnya. Yang kelima, kertas kerja. Kertas kerja atau paperwork hampir sama dengan makalah. Bedanya hanya terdapat pada penyusunannya, di mana kertas kerja disusun dengan menggunakan analisis yang lebih mendalam. Kertas kerja yang telah disusun selanjutnya akan dipresentasikan di depan para ilmuwan dalam sebuah forum, seminar, atau lokakarya. Kertas kerja dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya bila kertas kerja yang dipresentasikan disetujui oleh peserta forum, bahkan bisa dipublikasikan dalam jurnal internasional atau nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah disebutkan oleh Dila, yaitu beberapa jenis karya ilmiah yang paling sering diterbitkan. Saya akan menyebutkan mulai dari nomor 6 sampai nomor 9. Yang keenam adalah paper. Paper adalah sebutan untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam pembelajarannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, ataupun S3. Penulisannya pun masih sama dengan artikel dan makalah, namun tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Di sebelah kanan terdapat contoh dari makalah. Yang ketujuh adalah tesis. Tesis merupakan karya tulis mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana, dan sifatnya pun lebih mendalam daripada skripsi. Tesis berisi tentang pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan oleh sang penulis. Di bagian tengah terdapat contoh dari tesis. Yang kedelapan adalah disertasi. Disertasi diperuntukkan untuk mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor, yang di dalamnya berupa penelitian-penelitian yang didasarkan dengan data-data dan fakta-fakta yang valid dengan analisis yang terperinci. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal dan tidak ada unsur plagiasi. Di sebelah kanan adalah contoh dari disertasi. Yang terakhir adalah penulisan populer. Penulisan populer ini seringkali ditemukan di media massa online Indonesia, bahkan bisa dipublikasikan dalam bentuk artikel dengan bahasa yang tidak formal. Namun demikian, untuk penulisannya harus menceritakan data penelitian dengan analisis yang mendalam sebagai syarat dalam tinjauan pustaka yang dibuatnya. Contoh penulisan populer ini mudah ditemukan pada media massa seperti halnya Detik, Tirto, atau bahkan sekelas Mojok, sebuah media online satir di Indonesia. Di sebelah kanan terdapat contoh dari penulisan populer. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.